胸碎献血。Alkisah pada zaman dahulu kala, ada sekelompok ras siluman di benua timur yang meneror dan mengobrak-abrik kehidupan umat manusia, yang mana hal itu membuat ras manusia menderita luka-luka bahkan kehilangan nyawa. Hingga akhirnya 5 pemuda harapan bangsa pergi ke tempat asal para siluman tersebut dan berhasil membunuh semua antek-antek siluman di sana, dan bahkan mereka mengorbankan diri untuk menghabisi pemimpin mereka atau kaisar siluman, di mana darah dari kaisar siluman tersebut berubah menjadi lautan darah bernama Lautan Ming yang mampu membakar apapun yang disentuhnya. Bahkan saking dahsyatnya, Lautan Ming itu juga membagi sebuah daratan besar menjadi 3 negara yang dinamakan Fulong, Qianyu, dan Julun. Lalu untuk menahan Lautan Ming tersebut, para pembasmi siluman dari setiap negara membuat perjanjian kerjasama dengan menggunakan mutiara merah untuk menciptakan segel demi membendung Lautan Ming. 也会灰飞烟灭。 Cerita dibuka di negara Fulong yang memperlihatkan seorang kakek pendongeng jalanan sedang menceritakan bahwa 500 tahun yang lalu, leluhur mereka yang bernama Wuji, seorang pembasmi iblis, menghabisi seekor siluman macan berekor 9 di mana mayatnya jatuh ke pinggiran Lautan Ming. Yang tidak mereka sadari adalah macan tersebut ternyata sedang dalam kondisi hamil. Di tempat yang sama, diperlihatkan seorang pembasmi siluman dari negara Fulong sekaligus keturunan dari Wuji bernama Xiao Xuan yang sedang ngeteh sambil menikmati senja. Saat itulah alarmnya yang menjadi tanda adanya siluman tiba-tiba berbunyi tuning, di mana dia pun langsung bergegas untuk menghabisi siluman tersebut. Di sini reputasi Xiao Xuan sebagai seorang pembasmi siluman sudah tidak diragukan lagi, di mana dia dapat dengan mudah menghabisi seekor siluman dan meminta bantuan kodamnya, seorang kakek yang tinggal di sebuah kuas miliknya. Setelah selesai dengan tugasnya, Xiao Xuan pun bergegas kembali ke istana Fulong karena mendengar kabar bahwa terjadi sesuatu di pinggiran Laut Ming. Sementara itu di istana Fulong diperlihatkan sang kaisar sekaligus ayahnya Xiao Xuan yang sedang melakukan rapat untuk membahas terkait adanya laporan bahwa mutiara merah yang menyegel Lautan Ming tiba-tiba retak dan itu belum pernah terjadi selama 500 tahun terakhir. Dan benar saja setelah dicek, ternyata mutiara merah tersebut mengalami keretakan yang hal itu berakibat tanggulnya kadang muncul kadang enggak, di mana ayahnya Xiao Xuan memprediksi kalau mutiara merah itu hanya akan bertahan kurang lebih 10 hari sehingga mereka memerlukan mutiara baru. Karena jika sampai mutiaranya pecah, maka resiko terbesarnya adalah formasi mutiara merah akan jebol dan berakibat dengan keselamatan warga sekitar di sana. 蜘蛛难觅呀，是上任之后的第一次历练。 Karena antar negara berjarak sekitar setengah bulan, maka tidak mungkin bagi mereka untuk meminta bantuan dari kedua negara lain. Oleh karena itu, beliau pun menyuruh Xiao Xuan untuk mengambil mutiara merah yang hanya ada setiap 100 tahun sekali dan berada di sebuah wilayah bernama Gunung Ungaran. Karena nggak ada pilihan lain, Xiao Xuan pun bergegas menuju ke lokasi mutiara merah bersama pasukannya dan meminta waktu 5 hari untuk menyelesaikan tugas tersebut.
Singkat cerita, misi pun berjalan mulus tanpa halangan sedikit pun di mana Xiao Xuan berhasil mengamankan mutiara merah di tangannya. Namun ketika perjalanan pulang, dia bersama pasukannya justru terkena tipu muslihat oleh seorang pemuda yatim piatu dari desa setempat bernama Huzi, di mana dia bertindak seolah-olah terkena jebakan yang padahal niatnya adalah untuk merampok barang bawaan Xiao Xuan dan berhasil mencuri mutiara merah tanpa mengetahui bahaya apa yang akan dia bawa ke desanya. 大哥，我不会出此下策，别放过我吧，求求你。 Begitu sampai di kampungnya, Huzi disambut oleh seorang nenek yang mengasuhnya sejak kecil. Meskipun bisa dikatakan dia adalah seorang perampok yang hal itu tentu saja dilarang agama, namun tindakannya itu hanyalah untuk sekedar membantu warga desa yang sebagian besar penduduknya mengalami ketimpangan dalam segala hal atau di sini sering disebut miskin dari lahir. Dan terkait mutiara merah, karena tidak tahu kegunaannya, dia pun memberikan benda tersebut secara cuma-cuma kepada salah seorang bocil terpuji di sana. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan seorang pembasmi siluman swasta dari wilayah lain yang sedang makan siang di salah satu warteg bernama Zhao, di mana dia dengan arogan menantang semua pengunjung di sana dan berbekal tombak sayangannya, Zhao pun dengan mudah mengalahkan orang-orang tersebut. Ternyata alasan Zhao menantang orang-orang tersebut bukanlah sekedar sok jago, melainkan sengaja menyuruh mereka pergi dari sana karena ternyata si pemilik warteg merupakan siluman yang berniat memakan jiwa manusia. Beruntung Zhao berhasil menggagalkan rencananya, namun siluman itu juga berhasil kabur sebelum Zhao menghabisinya. Kembali ke Huzi, diceritakan kalau mutiara merah yang sebelumnya dicuri olehnya dari tangan Xiao Xuan, selain digunakan untuk membendung lautan Ming, mutiara itu juga merupakan suatu obat kuat yang jika dikonsumsi oleh seekor siluman, maka akan meningkatkan kekuatannya sebanding dengan kultivasi selama 100 tahun. Walaupun membutuhkan waktu beberapa hari selama mengkonsumsi mutiara tersebut, namun tetap saja hal itu mengundang seekor siluman datang ke desanya setelah mendeteksi aura panas dari mutiara merah dan membakar desa itu untuk mencari mutiara yang dimaksud. Huzi yang belum mengetahui penyebab kebakaran itu pun bergegas menyelamatkan neneknya dan tidak sengaja bertemu dengan Xiao Xuan yang juga mencarinya. Singkat cerita, setelah api berhasil dipadamkan, Xiao Xuan pun menjelaskan kalau kebakaran barusan bukanlah tanpa disengaja, melainkan perbuatan siluman yang sedang mencari keberadaan mutiara merah. Kejadian tersebut lantas membuat warga desa menyalahkan Huzi karena secara tidak langsung dialah orang yang membawa mutiara itu dan juga bencana bagi desa tersebut. Di mana di sini kepala desa lalu menyuruh Huzi untuk segera mengembalikan apa yang dia curi. Masalahnya benda tersebut saat ini dibawa oleh bocil kemarin sore. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Huzi dan Xiao Xuan pun bergegas menuju ke tempat tinggal bocil tersebut. Awalnya mereka sempat pesimis karena ternyata benda yang mereka cari sudah tidak berada di tangan bocil itu. Namun Huzi tiba-tiba teringat kalau tempo hari bocil itu pernah mengembalikan benda itu ke kamarnya dan setelah dicek ternyata mutiara merah sudah berada di dalam sepatu miliknya. Di mana Xiao Xuan pun bergegas untuk segera membawanya pulang sebelum formasi lautan Ming jebol. Tanpa mereka sadari, obrolan mereka barusan dilihat langsung oleh siluman yang semalam membakar desa itu, di mana dia lalu menyamar menjadi Huzi untuk merebut mutiara merah dari tangan Xiao Xuan. Mengetahui hal itu,
Akhirnya dia pun kembali ke desa untuk mencari keberadaan siluman tersebut dan tidak butuh waktu lama dia berhasil menemukan Huzi dan berniat menyerangnya. Di mana Zhao yang entah dari mana datangnya tiba-tiba muncul untuk menghentikan aksinya dan memberitahu kalau orang yang berada di depannya bukanlah siluman melainkan Huzi yang asli, yang hal itu diketahui dari aroma badannya yang agak kurang ajar emang. Di sini kakek Kodam yang tinggal di kuas milik Xiao Xuan yang bernama Tuan Besar lalu menjelaskan terkait beberapa tingkatan kultivasi seekor siluman, di mana kebanyakan siluman berusia di bawah 100 tahun dan berada di tingkat bawah. Lalu dari 100 tahun ke 300 tahun berada di level penguasa. Nah, sedangkan yang berusia 300 tahun ke atas merupakan siluman yang kalau pinjem duit pas ditagih malah kitanya yang kayak ngemis. Ora ada duit. Rene. Malam harinya, ketakutan mereka pun akhirnya benar-benar terjadi di mana siluman tersebut kembali melancarkan aksinya dengan memanipulasi dan menghipnotis semua warga desa untuk memberi ancaman kepada kedua pembasmi iblis tersebut. Di sini Xiao Xuan dan Zhao sempat dibuat bingung ketika berniat membantu Huzi yang diserang oleh para warga desa justru menolak untuk dibantu karena takut akan menyakiti para warga desa itu sendiri. Dalam keadaan yang serba salah itu, terpaksa Huzi, Xiao Xuan, dan Zhao hanya bisa bertahan di mana Huzi sempat dikeroyok oleh beberapa warga desa yang membuatnya terpaksa memberikan sedikit perlawanan. Di sini diperlihatkan kalau sebenarnya pemuda yatim piatu tersebut memiliki kekuatan overpower yang dia sembunyikan sampai saat ini. Namun saat itulah bocil kemarin muncul dalam pengaruh siluman penghisap darah yang langsung menyerang Huzi. Xiao Xuan yang melihat Huzi dalam posisi kebingungan lalu menyuruhnya untuk segera menghabisi dan mengambil mutiara merah yang saat ini berada di tubuh bocil tersebut. Meskipun awalnya Huzi terlihat ragu, namun karena nggak ada pilihan lain sementara nyawa seluruh warga desa yang jadi taruhannya, akhirnya dia pun terpaksa menyerang bocil kemarin sore yang sudah dia anggap sebagai keluarganya sendiri. Melihat orang yang dia sayangi sejak kecil meninggal akibat ulah dari seekor siluman, dia pun tidak ragu-ragu justru memakan mutiara merah yang dipegangnya dan dengan sekuat tenaga menyerang siluman tersebut. Dari kejadian barusan, bisa dipastikan kalau Huzi bukanlah manusia pada umumnya dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa hebat. Karena jika manusia biasa yang memakan mutiara tersebut, tubuhnya seketika akan meledak setelah terkena efek buff yang terlalu kuat untuk tubuh manusia normal pada umumnya. Namun di sini, walaupun Huzi telah berhasil menghabisi siluman penghisap darah dan berjuang sekuat tenaga demi menyelamatkan para warga desa di sana, dia harus menerima konsekuensi di mana dia justru diusir dari desa itu karena para warga menganggapnya sebagai pembawa malapetaka yang menyebabkan tragedi banyaknya nyawa melayang, salah satunya bocil yang kemarin. Sadar kalau perbuatannya itu telah membuat semua orang menderita, akhirnya dengan rasa bersalah, Huzi pun pergi dari desa dan terpaksa meninggalkan seorang nenek yang telah merawatnya dari kecil. Setelah itu, Xiao Xuan dan Zhao lalu melakukan perjalanan untuk mencari cara mengambil kembali mutiara merah di tubuh Huzi, mengingat itu adalah satu-satunya benda yang akan dipakai untuk menahan tanggul lautan Ming. Di sini sebenarnya mereka bisa saja mengambil mutiara tersebut begitu saja, namun hal itu ditakutkan akan melukai bahkan mengancam nyawa Huzi. Untuk itu, tujuan mereka selanjutnya adalah ke desa seberang yang kebetulan masih satu kecamatan untuk mencari teman lama Tuan Besar yang mungkin bisa menarik mutiara merah dari dalam tubuh Huzi tanpa melukainya. Begitu sampai di sana, mereka disambut langsung oleh si tuan rumah yang kita panggil saja Yimei, di mana dia adalah Kodam sejenis dengan Tuan Besar yang dulunya mengabdi kepada 5 pahlawan yang menghabisi Kaisar Iblis.
Namun walaupun masih bisa dibilang pembasmi iblis, dia adalah satu-satunya spesialis dalam senjata dan pusaka sihir, sehingga tidak heran kalau dia menjadi yang paling kaya di antara kodam-kodam lain. 光彩甚至是愈发的照人呐。 Lalu ketika Yimei melihat ke arah Huzi, dia pun langsung bisa memastikan kalau terdapat mutiara merah di dalam tubuhnya, dan ketika mencoba untuk mengambilnya, bahkan dengan bantuan tuan besar pun mereka tetap gagal, di mana dia menyimpulkan bahwa ada aura siluman level tinggi di dalam tubuh Huzi, yang mana hal itu membuatnya kesulitan untuk menarik mutiara merah tersebut. 妖气，有股极强的力道。 Tidak menyerah begitu saja, di sini Yimei lalu memberi saran untuk memakai cara kedua, yaitu menggunakan pusaka sihir atau sebuah jimat yang dapat menekan aura siluman di tubuh Huzi. Masalahnya untuk mendapatkan benda tersebut, syaratnya Huzi harus memenangkan pertandingan di altar pertarungan yang akan segera diadakan di sana. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun terpaksa menerima tantangan itu, dan tanpa buang waktu, Xiao Xuan dan Tuan Besar langsung melatih Huzi untuk bersiap mengikuti pertandingan tersebut. 燃烧体内精元可以将惊人之力使武器的力量大增，更有甚者， Di pelatihan pertama, Xiao Xuan dibuat agak pesimis ketika melihat kemampuan Huzi yang memang noob dan sama sekali tidak tahu tentang teori ilmu bela diri. Meskipun dia telah menjelaskan secara rinci dari awal sampai akhir, namun hal itu tidak mengubah apapun. 不学了。 Disinilah akhirnya Tuan Besar turun, di mana karena dia juga adalah guru dari Xiao Xuan, maka Huzi disuruh untuk meminta izin dari Xiao Xuan terlebih dahulu, karena itu berarti secara tidak langsung Huzi akan menjadi adik seperguruannya. 师兄在上，日后多多关照啊。 Disinilah terlihat perbedaan cara mengajar kepada dua orang dengan background yang berbeda, di mana Xiao Xuan yang dari kecil diajari secara sistematis tidak bisa disamakan dengan Huzi yang tidak pernah mendapatkan teori dari siapapun. Dan ketika Tuan Besar menjelaskan dengan bahasa awam yang cukup mudah untuk dimengerti, Huzi langsung dapat menyerap dan mempraktekkan setiap apa yang dikatakan oleh beliau. 细心去感受。 Di sini Tuan Besar juga dibuat terkejut ketika melihat pancaran elemen inti milik Huzi yang berwarna keemasan, di mana bakat atau kemampuan seseorang bisa dilihat dari warna aura yang keluar dari tubuhnya. Contohnya aura manusia normal kayak saya biasanya berwarna putih, mungkin agak burem nggak apa-apa. Lalu setelah berlatih aliran tertentu akan mulai mengeluarkan warna. Contohnya elemen inti Xiao Xuan yang berwarna biru. Warna merah biasanya dimiliki oleh para siluman, sedangkan warna emas adalah elemen inti paling langka, yang hal itu menandakan bahwa Huzi mungkin memiliki bakat yang luar biasa. Keesokan harinya, akhirnya kompetisi pun dimulai di sebuah arena pertandingan yang dihadiri oleh puluhan pembasmi iblis swasta dari berbagai wilayah yang datang ke sana untuk tujuan sama, yaitu mendapatkan hadiah pusaka sihir dari Yimei. Sebenarnya pertandingan seperti ini dianggap ilegal di wilayah itu, tapi karena kompetisi ini sudah lebih dulu diadakan oleh Yimei sebelum negara itu sendiri, maka Kaisar pun segan untuk menyinggungnya, dan oleh karena itu pertandingan ini diadakan di bawah tanah, di mana aturan dalam pertarungan kali ini, setiap peserta bebas untuk menggunakan senjata mereka masing-masing, dan siapapun yang mampu membuat lawannya keluar dari garis arena atau membuat lawannya menyerah, maka orang tersebutlah yang menjadi pemenangnya. Di sini orang yang maju pertama kali adalah seorang pembasmi siluman perwakilan dari wilayah Qianyu. Kita panggil aja Tuan Kumis dengan senjatanya pisau belati, sementara lawannya mewakili wilayah Fulong dengan senjatanya pedang api. Tidak butuh waktu lama, Tuan Kumis berhasil keluar sebagai pemenang, di mana lawan selanjutnya yang akan dihadapi merupakan wakil dari wilayah Julun yang memiliki postur tinggi besar dan kita panggil aja Om Subur, yang bertarung menggunakan tangan kosong.
Di sini Om Subur sempat berhasil memberikan pukulan tipuan yang membuat Tuan Kumis tersungkur. Namun hal itu justru membuat Tuan Kumis comeback dengan mengerahkan kekuatannya untuk menghabisi Om Subur saat itu juga. Tapi tiba-tiba kemunculan Huzi barusan tentu saja membuat Tuan Kumis geram dan langsung menantangnya karena secara tidak langsung dia telah menggantikan Om Subur dalam pertandingan tersebut. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya dia pun terpaksa menerima tantangan itu, di mana awalnya Tuan Kumis sempat merasa sombong karena menganggap Huzi hanyalah seorang bocah ingusan yang tidak memiliki ilmu bela diri dan menyerangnya habis-habisan tanpa memberikan celah untuk melakukan serangan balik. Sampai pada akhirnya Huzi mengeluarkan sebuah mainan magnet untuk menghentikan serangan Tuan Kumis. Namun tidak berhenti di situ, karena ternyata Tuan Kumis masih mempunyai jurus di mana dia bisa menggunakan elemen intinya untuk menciptakan senjata rahasia sendiri dan menyerang Huzi. Ternyata dari awal itu memang rencana Huzi untuk memancing Tuan Kumis menguras elemen intinya dengan menciptakan senjata tersebut, di mana Huzi langsung bangkit dan melakukan serangan balik ketika Tuan Kumis sudah kehabisan tenaga. Setelah pertarungan tersebut berakhir, juri pun menyatakan kalau Huzi keluar sebagai pemenangnya dan saat itu juga tiba-tiba Zhao muncul untuk menantang Huzi. Walaupun Xiao Xuan telah menjelaskan alasan Huzi mengikuti pertandingan tersebut, tetapi hal itu tidak mengubah tekad Zhao yang juga berniat untuk meminta kepada Yimei agar memperbaiki tombaknya yang tempo hari rusak saat melawan siluman pengisap darah. Di sini awalnya Huzi tidak mampu melawan jurus tombak milik Zhao, tapi pertarungan tersebut tiba-tiba terhenti setelah mengetahui identitas asli Zhao yang ternyata merupakan seorang wanita sekaligus anak dari seseorang yang cukup disegani di wilayah itu. Meskipun Huzi keluar sebagai pemenangnya, namun hal itu justru membuatnya merasa bersalah kepada Zhao di mana dia bersama Xiao Xuan lalu bergegas pergi ke kediaman Zhao untuk meminta maaf. Sesampainya di sana, Xiao Xuan dan Huzi disambut langsung oleh ayahnya Zhao, di mana di sini mereka lalu menjelaskan kalau kedatangannya ke sana adalah untuk meminta maaf atas insiden tempo hari yang membuat anaknya secara tidak langsung dipermalukan di depan umum. Namun beliau langsung menyangkalnya dan berkata kalau selama ini anaknya tidak pernah keluar dari rumahnya. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba mbak-mbak putih model sabun muncul yang ternyata itu adalah Zhao dengan skin yang anggun. Dari sini bisa dipastikan bahwa Zhao telah membohongi ayahnya untuk keluar dari rumahnya secara diam-diam, dan benar saja, dugaan tersebut akhirnya terbukti setelah mereka bertemu di belakang rumah di mana Zhao sengaja melakukan hal itu untuk menyalurkan hobinya yaitu bertarung. Karena selama ini ayahnya selalu memaksa untuk diam di rumah agar menjadi wanita solehah. 但今日我在厅堂内看到一把银枪，之前你说要修复银枪，但其威力大有不同。 Di sini Zhao lalu menjelaskan alasannya mengikuti pertarungan tersebut adalah untuk meminta bantuan Yimei memperbaiki tombaknya karena ternyata tombak tersebut merupakan senjata utama peninggalan almarhum ibunya. Selain itu, dia juga meminta kepada Xiao Xuan dan Huzi untuk merahasiakan tentang pertarungannya di arena. Ternyata, fakta atau alasan dibalik ayahnya Zhao menolak anaknya mempelajari ilmu bela diri adalah merupakan pesan terakhir dari mendiang istrinya yang waktu itu menjadi korban dari salah satu siluman penguasa yang di atas 300 tahun tadi. Dan semenjak kejadian tersebut, beliau mewanti-wanti agar Zhao menjauhi apapun yang berhubungan dengan ilmu bela diri dan fokus untuk menjadi wanita solehah yang pintar masak, nyuci, dan bantu ayah mepe gabah. Namun, hal itu justru bertolak belakang dengan cita-cita Zhao yang berkeinginan menjadi seorang pembasmi iblis agar bisa membalas siluman yang telah menghabisi ibunya.
Keesokan harinya, dia lalu pergi menemui Xiao Xuan dan Huzi untuk memberitahu kalau dirinya berniat mencari alternatif untuk memperbaiki tombak peninggalan ibunya tersebut, mengingat mutiara merah yang ada di dalam tubuh Huzi berkaitan dengan keselamatan banyak orang. Setelah itu, mereka lalu bergegas menemui Yimei di kediamannya untuk mengambil pusaka sihir sekaligus mengeluarkan mutiara merah di tubuh Huzi. Namun, mereka dibuat terkejut ketika melihat Yimei dalam kondisi babak belur. Ternyata semua itu adalah ulah dari siluman yang sama yang membunuh ibunya Zhao. Entah kebetulan atau gimana, setelah 10 tahun dia kembali dan kali ini berniat untuk melahap seisi kota dengan menggunakan formasi 4 mata angin. Mengetahui hal itu, akhirnya Zhao pun bergegas menemui ayahnya untuk memberitahu masalah tersebut. Namun begitu sampai di sana, ayahnya justru memarahinya karena ternyata beliau telah mengetahui kalau selama ini Zhao secara diam-diam berlatih ilmu bela diri di belakangnya. Sadar kalau anaknya tersebut memiliki sifat keras kepala, akhirnya ayahnya Zhao pun mengurungnya di dalam kamar demi keselamatannya sementara dirinya bersiap untuk menghadapi kemunculan penguasa siluman tersebut. Di sini, Yimei lalu menjelaskan satu-satunya cara menghancurkan formasi tersebut adalah dengan membuka 4 buah jimat yang terletak di setiap titik gerbang dan mereka hanya mempunyai sisa waktu kurang dari 2 jam sebelum formasi tersebut sempurna. Mengetahui hal itu, ayahnya Zhao, Xiao Xuan, Huzi yang dibantu oleh Om Subur, Tuan Kumis, dan para pembasmi iblis swasta lainnya pun bergegas membagi tugas untuk membuka keempat jimat tersebut. Huzi dan Xiao Xuan yang bertugas di gerbang kedua tidak butuh waktu lama, mereka berhasil membuka jimat tersebut setelah bekerja sama dan mengesampingkan egonya masing-masing. Sementara itu di gerbang ketiga dan keempat, Tuan Kumis, Om Subur, dan Pedang Api juga dapat menyelesaikan tugas mereka walaupun mereka harus mengorbankan nyawanya akibat sistem pertahanan dari formasi itu. Sementara itu di sisi lain, ayahnya Zhao yang sendirian berjibaku membuka jimat di gerbang utama. Saat itulah tiba-tiba Zhao yang sebelumnya dikurung di kamar muncul untuk membantunya setelah dibebaskan oleh salah satu pelayannya disusul kedatangan warga desa yang meminta bantuan beliau untuk menyelamatkan mereka semua. Meskipun awalnya beliau sempat emosi dan menyuruh anaknya untuk segera pulang, namun karena kondisinya repot, akhirnya beliau pun melupakan masalah tersebut dan fokus untuk membuka jimat di gerbang utama terlebih dahulu. Singkat cerita, akhirnya Zhao dan ayahnya pun berhasil membuka jimat di pintu gerbang utama, tetapi belum sempat merayakan keberhasilannya tersebut, tiba-tiba muncul masalah lain di mana kali ini si penguasa siluman akhirnya menunjukkan dirinya di depan semua orang dan menggunakan teknik manipulasinya untuk meneror semua orang di sana. Melihat hal itu, ayahnya Zhao pun menyuruh anaknya untuk mengevakuasi semua warga dan meninggalkan tempat tersebut sementara dirinya akan menuntaskan pertarungannya dengan penguasa siluman itu demi membalaskan kematian mendiang istrinya. Dan diperlihatkan kekuatan seorang siluman penguasa benar-benar dibuktikan di mana setelah 10 tahun, ayahnya Zhao pun bukanlah tandingannya lagi sampai akhirnya Xiao Xuan dan Huzi muncul untuk mengambil alih pertarungan tersebut. Walaupun 2 lawan 1, namun hal itu tidak mengubah apapun bagi siluman penguasa dan kali ini korbannya adalah Xiao Xuan, di mana entah kenapa siluman itu tidak benar-benar menyerang Huzi. 你一直和他兜圈子，究竟按了什么局势？ Di sini dia justru masuk ke alam bawah sadar Huzi untuk mencari tahu apa sebenarnya keistimewaan dari pemuda yatim piatu tersebut, di mana dia melihat Huzi tidak mempunyai satupun ketakutan di dunia ini, sedangkan ketakutan itulah sumber kekuatan dari siluman tersebut. Namun belum sempat mengulik lebih jauh, tiba-tiba
Di sini justru siluman itu yang makdek melihat elemen inti emas milik Huzi. Sayangnya dia berhasil kabur sebelum Huzi menyerangnya. Dan karena takut akan resiko jika dia tidak segera menghabisinya, siluman itu kembali untuk menyerang Huzi ketika dirinya lengah. Bahkan dia juga menghabisi Xiao Xuan yang baru sadar dari pingsannya dan ayahnya Zhao yang mencoba untuk membantunya. Di tengah situasi tersebut, tiba-tiba Zhao kembali setelah mengevakuasi para warga. Namun hal itu sama sekali tidak membuat siluman penguasa gentar sedikit pun karena menganggap kalau Zhao hanyalah bocil kemarin sore. Tapi semua itu ternyata salah besar di mana Zhao justru berhasil mengembalikan keadaan sekaligus mengalahkan siluman penguasa itu menggunakan jurus milik mendiang ibunya yang berhasil dia kuasai secara sempurna. Dalam kondisi sentik-sentik, di sini ayahnya Zhao lalu mengutarakan penyesalannya di mana waktu itu enggan untuk mengajari anak sematawayangnya ilmu bela diri. Namun pada akhirnya Zhao lah yang mampu menyelamatkan semua orang dan berhasil membalaskan dendam ibunya. Dan sebelum wafat, dengan bangganya beliau lalu merestui niatan Zhao untuk meneruskan perjuangannya dan ibunya sebagai pembasmi iblis. Di sisi lain diperlihatkan kondisi Huzi yang masih belum sadarkan diri setelah terkena serangan dari penguasa siluman, di mana Yimei memvonis kalau dua tulang rusuknya patah. Namun di samping itu, momen tersebut merupakan waktu yang pas untuk menggunakan pusaka sihir dan menekan aura siluman demi mengeluarkan mutiara merah yang berada di dalam tubuh Huzi. Meskipun Yimei berhasil mengeluarkan mutiara tersebut, anehnya dia menemukan fakta menarik di tubuh Huzi, yaitu terdapat segel atau pembatas yang saling melindungi satu sama lain. Ternyata proses tersebut juga telah merusak sedikit segel yang dibuat oleh orang tua Huzi dan membuat ingatannya juga sedikit kembali, di mana Xin lalu berpindah ke alam bawah sadar Huzi sewaktu kecil bersama ibunya. Dari sinilah akhirnya terkuak fakta alasan Huzi memiliki aura keemasan adalah ternyata dia merupakan anak dari siluman macan putih di awal film, di mana dalam astrologi Cina, hewan tersebut adalah salah satu dari 4 makhluk mitologi penjaga arah. Di sini diperlihatkan ibunya Huzi yang memotong ekor terakhirnya dan memasukkannya ke dalam tubuh Huzi untuk melindunginya dari seorang pembasmi iblis negeri yang membawa serigala. Hingga akhirnya beliau pun tewas dihabisi oleh pembasmi iblis tersebut, sementara Huzi berhasil selamat dari insiden barusan karena ekor ibunya mampu membatasi penglihatan pembasmi iblis tersebut. Sementara itu diperlihatkan ayahnya Xiao Xuan dan kakaknya yang bernama Yan Ran yang sedang mengecek situasi di sebuah desa yang terkena efek dari lautan Ming yang mulai jebol. Di sini Yan Ran lalu menjelaskan bahwa Xiao Xuan telah kehilangan mutiara merah, di mana kabar tersebut dia dapatkan dari pengawalnya yang telah kembali ke istana. Mendengar hal itu, akhirnya beliau pun menyuruh Yan Ran untuk segera mencari keberadaan Xiao Xuan dan membantunya terkait hal apapun yang menghambatnya. Dan diperlihatkan kemampuan Yan Ran yang jauh di atas Xiao Xuan, di mana dia dapat dengan mudah menghabisi beberapa bandit yang mencoba merampoknya. Kembali ke Zhao yang sedang berduka setelah sang ayah meninggal di medan perang dan bersiap untuk mengantarkannya ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Saat itulah tiba-tiba seorang pembasmi iblis negeri muncul, di mana alih-alih ikut berduka, kedatangannya ke sana adalah untuk menuntut kematian leluhurnya yang meninggal di medan perang akibat kesalahan dari ayahnya Zhao.
Intinya dia hanya ingin mempermalukan keluarga Zhao setelah ayahnya meninggal dengan meracuni semua bawahan keluarga Zhao menggunakan serangga beracun dan berkata kalau dia akan memberikan penawarnya asalkan Zhao bersedia berlutut di hadapannya. Karena nggak ada pilihan lain sementara keselamatan nyawa pasukan ayahnya berada di tangannya, tanpa pikir panjang Zhao pun berlutut di hadapan orang tersebut. 不要，不要！ 都是阴险狡诈之徒。 Balik ke Huzi yang masih terbaring lemas di tempat tidurnya, di mana Yimei berkata kalau seharusnya Huzi sudah baik-baik saja dan kemungkinannya saat ini kesadarannya telah terjebak di alam bawah sadar dan cara untuk menyadarkannya kembali adalah dengan masuk ke alam bawah sadar Huzi menggunakan teknik pemisah jiwa. Yang mana teknik pemisah jiwa sendiri merupakan salah satu jurus yang sangat riskan untuk dilakukan mengingat penggunanya harus mengeluarkan roh dari tubuhnya dan masuk ke alam bawah sadar targetnya. Masalahnya Tuan Besar dan Yimei adalah pusaka sihir yang otomatis jiwanya berbeda dengan jiwa manusia pada umumnya dan satu-satunya orang yang pas untuk menolong Huzi adalah Xiao Xuan. Di dalam alam bawah sadar Huzi, Xiao Xuan pun dapat dengan mudah menemukan keberadaan Huzi. Namun di sini dia justru bertemu dengan Huzi sewaktu masih bocil yang tentu saja mereka tidak saling mengenal dan membuat Xiao Xuan sulit untuk mengajaknya keluar dari tempat tersebut. Ternyata itu adalah bagian dari pelindung yang dibuat oleh ibunya Huzi, di mana setelah Xiao Xuan menghancurkan segel tersebut, walaupun itu akan merusak elemen intinya sendiri, dia berhasil menemukan Huzi dalam kondisi pingsan dan bergegas membawa roh Huzi keluar dari tempat tersebut. Dan saat itulah mereka dibuat heran ketika tiba-tiba Huzi mengeluarkan sebuah ekor macan dari tubuhnya.